Kita masih berbicara mengenai penggeseran hari libur oleh pemerintah, terutama untuk upaya mengurangi laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sudah ada dua penelpon, kita masih berbicara dengan Bapak Fuad Nassar dari Sekretaris Dirjen Bimas Islam di Kementerian Agama dan juga Pak Iwan Aryawan, pakar epidemiologi dari FKM UI. Dan saat ini kita sudah ada penelpon Pak Fuad dan juga Pak Iwan. Kita akan dengar dulu bagaimana opini dari pemirsa kita juga. Ada Pak Riki di Manado. Selamat pagi Pak Riki. Pagi. Ya. Pagi Pak Riki. Bagaimana Pak opini Pak Riki mengenai penggeseran hari libur ini? Saya sangat setuju. Saya bangga terhadap pemerintah dengan keluarnya SKB 3 Menteri. Karena itu memiliki kepekaan terhadap bagaimana situasi COVID yang saat ini, walaupun memang secara grafik dia turun. Tetapi kita lihat kan masih ada gejolak-gejolak di DKI, di Jawa, semua pada naik sedikit. Ya kita di Sulawesi memang juga cukup naik, ada kadang-kadang 1, 2, 10. Tapi ini kan dampaknya masih ada. Jadi kalau keluarnya SK 3 Menteri ini, saya dukung untuk pergeseran itu diundur sampai tanggal 20. Kalau kita masih dibikin hari Pindas itu, tetap ada kerumunan-kerumunan. Jadi saya mohon juga kepada tokoh-tokoh, janganlah memberikan opini-opini yang akhirnya bisa memicu untuk kita terjadi kontroversi. Ini hidup loh, ini hidup mati loh ini masalah COVID ini. Jadi saya berterima kasih kalau ini digeser tanggal 20. Saya setuju. Salut buat pemerintah dengan keluarnya SKB 3 Menteri ini. Lanjutkan saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat Pak Riki juga untuk Pak Riki dan keluarga. Jadi Pak Riki tadi menyatakan sangat setuju walaupun menurun tapi masih mengkhawatirkan adanya muncul karena kasusnya masih ada, kasusnya tidak hilang. Jadi bisa jadi kasus-kasus yang saat ini menurun tersebut bisa menjadi mungkin semacam percikan untuk lebih besar lagi kalau tidak ditangani atau justru tidak ada pencegahan yang dirancang dengan baik, yaitu penggeseran di hari libur ini. Demikian tadi pendapat dari Pak Riki. Mungkin Mas Iwan setuju ya bahwa angkanya kan sebenarnya masih ada, bukan hilang gitu. Makanya jauh membaik tapi bukan hilang. Ini seperti bisa saya gambarkan seperti sekam gitu. Jadi kalau ada yang memancing atau memercikan lagi bisa membesar lagi begitu. Iya betul. Apa yang bisa menyebabkan itu sampai ya itu tadi menciptakan sampai bahkan menjadi gelombang? Iya gini, jadi kita memang bersyukur kasus kita kan turun ya. Tapi kalau dalam perhitungan di bidang epidemiologi kita tuh baru saja terkendali wabahnya nih. Jadi belum aman gitu. Kita masih punya resiko yang cukup tinggi untuk kasusnya naik lagi. Jadi kita harus usahakan supaya nggak naik ya. Salah satunya dengan menggeser hari libur ini gitu kan. Supaya kasusnya nggak naik, supaya kita bisa pertahankan. Tadi karena kalau kasusnya sudah naik, nanti kita mengendalikannya lebih sulit dan perlu tindakan yang lebih ketat ya, yang lebih ekstrim seperti PPKM darurat atau PPKM level 4 yang lebih merugikan dari segi ekonomi maupun sosial masyarakat. Ya, dan masyarakat pasti tahu betul bahwa ya memang iya lebih merugikan saya begitu kalau sampai ini naik lagi. Pak Fuad mungkin mau menanggapi tadi tanggapan atau persetujuan bahkan apresiasi dari Pak Riki tadi. Iya, Pak Timothy ya. Saya tentu sangat mengapresiasi tanggapan dari Pak Riki. Karena kita juga harus melihat kondisi di lapangan bahwa masyarakat yang beraktivitas di dalam hari-hari libur ini juga yang perlu kita cermati. Karena tidak hanya berkaitan dengan libur, tapi juga kedisiplinan masyarakat. Nah, kita juga terus mendorong agar masyarakat ya, di samping menaati aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, juga perlu mendisiplinkan diri, menggunakan prokes yang ketat dan juga memitigasi resiko-resiko yang bisa terjadi terhadap diri, keluarga, lingkungan dan sebagainya. Jadi itu, Pak. Oke, kita akan terima penelpon kedua. Ada Pak Said di Tangerang. Selamat pagi, Pak Said. Ya. Pagi, Pak Said. Oke. Ya, silakan Pak Said. Oke, kedengeran suara saya ya? Terdengar Pak Said. Silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Mengenai penggeseran hari libur itu kalau menurut saya itu ya mungkin dari sisi epidemiologi itu bagus, artinya untuk mencegah untuk mencegah melonjaknya kembali pandemi COVID itu.
Cuman dalam hal ini adalah yang mungkin yang diperlukan oleh masyarakat adalah komunikasi, Pak. Oke. Jadi selama ini tahu-tahu geser aja gitu tanpa ada komunikasi atau konferensi pers dari pihak pemerintah. Terus yang kedua, kalau bisa masalah penggeseran hari kecepit itu, ya penggeseran hari libur itu di waktu hari Hartitnas ya, hari kecepit nasional itu juga kalau bisa diperlakukan secara merata dan adil. Karena kalau nggak salah yang sebelum ini nih ada hari kecepit tetapi nggak digeser gitu. Terus kemudian kemarin tadi ada pendapat bahwa mungkin bisa dirayakan setelahnya. Memang betul, tetapi bagi acara-acara keagamaan atau momen-momen itulah yang bagi masyarakat itu hal-hal penting, istilahnya itu sebuah momen yang meskipun bisa dirayakan setelahnya tapi momennya sudah gimana gitu, dan khawatirnya kalau tidak dikomunikasikan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap kebijakan. Oke, baik. Itu, Pak. Baik, makasih Pak Said sudah menyampaikan opini ini. Mungkin saya langsung ke Pak Fuad, bahwa masyarakat juga ingin salah satunya adalah sosialisasinya yang lebih baik sehingga masyarakat tidak tiba-tiba saja mendengar bahwa ada pergeseran hari libur. Merata dan adil tadi, ini opini dari Pak Said tadi bahwa inginnya merata kepada semua juga, dan momentum keagamaan yang seringkali harus dilaksanakan pada hari besarnya tersebut. Tapi mungkin Pak Fuad bisa menjelaskan juga bahwa pemilihan hari besar keagamaan yang digeser ini juga kan ada syarat-syaratnya ya Pak ya. Kalau saya tidak salah bahwa memang tidak ada mungkin ritual atau ibadah khusus yang dijalankan pada hari tersebut. Tapi lebih jelasnya mungkin Pak Fuad bisa menjelaskan. Iya, betul Pak Timothy ya, bahwa hari libur yang digeser itu kan lebih kepada kegiatan masyarakat. Jadi tidak ada aktivitas keagamaan yang beririsan dengan perubahan hari libur itu. Ini yang ingin kami sampaikan catatan. Kemudian kami juga sangat sependapat dari Pak Said, memang komunikasi kebijakan itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Kementerian Agama melalui berbagai kanal komunikasi, informasi, menyampaikan kepada masyarakat agar memiliki pemahaman tentang latar belakang dan implikasi dari hari libur hari besar keagamaan yang dirubah itu ya. Karena itu kami Kementerian Agama punya penyuluh agama, punya penghulu ya, dan elemen-elemen masyarakat lainnya ya, para ormas-ormas keagamaan, tokoh-tokoh agama ini juga sangat penting sekali di dalam memberikan informasi, memberikan pemahaman kepada umat berkaitan dengan persoalan ini. Dan kami sangat percaya dengan kedisiplinan kita, dengan kesamaan langkah antara pemerintah, masyarakat di dalam menegakkan protokol kesehatan, dalam mendisiplinkan diri kita, dalam memitigasi resiko munculnya varian baru lonjakan COVID, insya Allah ya, mudah-mudahan kondisi ini dapat kita pertahankan, akan ke depan akan semakin lebih baik lagi. Sehingga tidak ada lagi nantinya pergeseran, pengalihan, pengubahan hari libur, hari besar keagamaan itu. Ya, sekali lagi darurat begitu ya. Pak Fuad, Pak Fuad, Anda mungkin bisa memberikan gambaran Pak. Contohnya ya Maulid Nabi nih yang akan kita peringati begitu. Gambaran bagaimana umat bisa tetap memperingati hari Maulid Nabi ini walaupun hari liburnya digeser. Tapi akan seperti apa begitu? Apakah tetap bisa melaksanakan ibadah pada harinya atau bagaimana? Silakan Pak. Betul sekali. Jadi umat Muslim khususnya dapat merayakan, memperingati Maulid Nabi itu pada tanggal 12 Rabiul Awal yang jatuh pada 19 Oktober itu dengan mempedomani kepada edaran Menteri Agama. Dengan protokol kesehatan dan sebagainya itu sudah dapat disimak ya daerah-daerah itu. Untuk daerah yang masih berada dalam ke level 4 dan 3 itu dianjurkan melakukan peringatan hari besar keagamaan itu secara virtual, secara online. Kemudian di daerah-daerah yang sudah masuk ke dalam kategori level 2 dan 1 dipersilakan ya dapat merayakan hari besar keagamaan Maulid khususnya itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu jadi sudah diatur secara rinci
berkenaan dengan hal-hal aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk mencegah kerumunan, ya, untuk mencegah potensi penularan COVID-19 dan juga kondisi-kondisi lainnya sehingga tidak menimbulkan kluster baru. Oke, jadi itu yang bisa diikuti demi keselamatan, demi keamanan kita semua. Dan betul sekali. kita yakin bahwa umat juga akan menghargai pada saat semuanya menjalankan sesuai protokol kesehatan karena saling melindungi lah, begitu ya Pak Fuad ya. Oke, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, pastinya umat ini baik dari latar belakang agama apapun ingin merayakan hari besar di hari-harinya yang sesuai lah begitu harinya, tepat pada harinya. Nah, indikator-indikator apa yang perlu kita perhatikan sampai kita pada titik di mana kita tidak perlu lagi sampai menghalangi atau menggeser hari-hari libur, atau justru bukan indikator yang kita perhatikan tapi kedisiplinan masyarakat yang kita perhatikan pada saat dibilang batasi mobilitas maka akan membatasi mobilitas walaupun liburnya 4 hari gitu istilahnya Pak Iwan. Iya, jadi gini. Jadi kan kita selalu pantau kondisi pandemi di Indonesia seperti apa. Dalam kondisi sekarang memang seperti saya katakan, kita sudah terkendali. Cuma baru mulai terkendali ya. Jadi masih beresiko untuk naik lagi. Sehingga harus dilakukan pembatasan-pembatasan supaya nggak naik lagi. Nah, kita pantau terus. Nanti kalau ini bisa terkendali terus gitu ya, kita bisa makin longgarkan. Ya, pada saat itu mungkin kita nggak perlu lagi geser hari-hari libur gitu ya, dan kemudian kegiatan masyarakat bisa berlangsung dengan lebih nyaman meskipun tetap harus protokol kesehatan. Nah, jadi itu yang kita pantau terus dan kita lakukan terus, dan selama ini pun pemerintah itu selalu berdiskusi dengan para epidemiolog untuk kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, kebijakan seperti apa? Apakah kedepannya ini akan semakin longgarkah kalau Anda lihat? Karena kalau kita lihat pada saat kasus-kasus semakin menurun, tampaknya ini tidak paralel dengan pelonggarannya gitu. Tetap pelonggaran itu dipertahankan, walaupun tetap ada pelonggaran, tapi dipertahankan dengan tetap ketat lah begitu. Ini kalau Anda lihat ke depannya apakah akan terus dipertahankan ketat seperti ini? Apakah sebaiknya begitu atau sebaiknya memang pelonggaran ini juga ya diikuti paralel dengan penurunan kasus, atau bagaimana seharusnya melihatnya? Ya, jadi gini. Jadi aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat itu targetnya memang akan semakin dilonggarkan sesuai dengan status pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, cuma memang kita tidak boleh terburu-buru ya. Kita harus bertahap. Ya, kita harus bertahap. Kita harus atur dulu prosedurnya seperti apa supaya kasus tidak naik lagi. Itu yang saat ini dilakukan bersama-sama nih antara pemerintah dengan para ahli. Jadi diatur satu-satu, misalnya pembukaan mal, ibadah, gimana gitu. Kemudian kita pantau terjadi kenaikan kasus atau tidak. Kalau tidak, oke, kita coba longgarkan lagi dan seterusnya sehingga kita bisa pelonggaran bertahap dan aman gitu, dan kasus tidak naik lagi. Itu yang dilakukan saat ini strateginya. Oke, jadi memang harus bertahap dilihat setiap pelonggaran, tiap poin pelonggaran itu juga diperhatikan. Baik, Pak Fuad, mungkin di bagian akhir ini Anda bisa menyampaikan kepada masyarakat dari sisi Kementerian Agama bagaimana himbauan terhadap masyarakat, terutama kita akan menjelang Maulid Nabi, dan sebenarnya sampai akhir tahun pun kita tahu bahwa liburan Natal ini nanti juga tidak ada cuti bersama sehari sebelum Natal. Kalau Anda mau menyampaikan, silakan Pak Fuad. Ya, terima kasih. Kami mengajak kepada segenap masyarakat agar memperingati, merayakan hari besar keagamaan dengan penuh kesadaran, dengan penghayatan terhadap nilai-nilai dan makna hari besar keagamaan itu, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena ajaran agama mengajarkan bahwa menghindari kemudaratan itu harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Karena itu kami mengajak kita semua rayakan hari besar keagamaan, peringati hari besar keagamaan itu sesuai dengan ajaran agama masing-masing, dengan tetap memperhatikan kondisi-kondisi yang perlu kita antisipasi, kita waspadai. Bahwa pandemi belum berakhir,
Dan kita semua ingin ya pandemi ini berakhir. Namun itu semua adalah tergantung kepada kesadaran kita, kedisiplinan kita, dan tentu di atas segala adalah atas izin dan kehendak dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berikhtiar, kita melakukan hal yang sebaik-baiknya sesuai dengan pertimbangan ilmiah, sesuai dengan pertimbangan kebijakan, dan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Demikian. Terima kasih Pak Fuad. Dan juga terakhir dari Pak Iwan, khususnya bagaimana masyarakat harus menyikapi angka yang terus membaik ini? Ya, jadi kita memang bersyukur ya karena pandemi di Indonesia ini semakin terkendali. Cuma kita harus tetap hati-hati, kita jangan euforia. Kita harus jaga momentum ini. Kita harus jaga momentum ini dengan cara penerapan protokol kesehatan yang baik, kemudian tes, lacak, dan isolasi yang baik, dan vaksinasi. Jadi buat masyarakat yang belum divaksin, segera dapatkan vaksinasi ya. Vaksin apapun yang diberikan oleh pemerintah itu kan sudah melalui pembahasan para ahli, sudah melalui pembahasan dari Badan POM, semuanya itu aman dan efektif. Itu pesan dari saya. Jadi kalau kita lakukan ini bersama-sama, ya kita bisa mengendalikan wabah COVID-19 di Indonesia ini. Ya, semua pasti ingin COVID ini segera berakhir. Tapi ya kita harus menyadari salah satu yang bisa membuatnya lambat atau cepat ya di tangan kita juga, begitu ya, Betul. Pak Iwan ya. Ya. Jadi itu butuh keterlibatan kita. Baik, Pak Iwan Aryawan, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Fuad Nassar juga terima kasih atas waktunya sudah bersama kami. Semoga sehat terus Pak Fuad dan juga Pak Iwan.